Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Apriani Nurbaiti dari kelas 1A D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Di sini saya akan menyampaikan tugas pendidikan agama Islam yang membahas mengenai ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Yang pertama, makna ibadah. Secara umum, ibadah memiliki arti yaitu segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Secara etimologis, ibadah diambil dari kata ta'abud yang berarti menundukkan dan mematuhi. Seperti dalam perkataan tarikun mu'abad yang artinya jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah juga berarti taat atau al-ta'ah, tunduk atau al-kudu, dan pengabdian atau al-tanasuk. Dalam bahasa Arab, ibadah berasal dari kata abda yang berarti menghamba. Jadi, ibadah pada dasarnya, manusia meyakini bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa, sehingga ibadah sebagai bentuk taat dan hormat kepada Tuhannya. Sedangkan menurut istilah, ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Menurut jumhur ulama, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan yang diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun diam-diam. Makna dari ibadah adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan menumbuhkan kesadaran diri manusia bahwa ia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sebagai insan yang senantiasa mengabdi kepadanya. Yang kedua, klasifikasi ibadah. Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah khosah atau khusus, atau ibadah mahdoh, atau ibadah yang ketentuannya pasti. Yakni, ibadah yang ketentuannya dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh Nas dan merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, ibadah ammah atau umum, yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seperti minum, makan, bekerja, dan lain-lain. Ciri dari ibadah mahdoh ini, waktu, cara, dan tempatnya telah ditetapkan oleh Nas, sehingga dalam ibadah mahdoh tidak boleh ada inovasi. Para ulama menetapkan suatu patokan atau kaidah dalam hal ibadah mahdoh, yakni al-aslu fil ibadati taufiqi, yang artinya hukum asal dalam hal ibadah adalah menunggu perintah. Berarti dalam ibadah ini seseorang muslim harus memperhatikan ada tidaknya perintah. Sedangkan ibadah muamalah, waktu, tata cara, dan tempat tidak diatur secara detail, namun hanya rambu-rambunya saja yang perlu diperhatikan. Para ulama membuat suatu patokan atau kaidah, yakni al-aslu fil muamalati al-ibadah hatta yadulla ala dalili litahrimi. Artinya, asal dalam perkara muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Berarti dalam urusan muamalah yang harus diperhatikan adalah ada tidaknya larangan. Fitrah mendorong manusia untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah tidaklah sama seperti pada manusia, melainkan mempergunakan apa yang telah Allah berikan dan anugerahkan untuk digunakan sesuai kehendak dan keridhoannya. Dalam memudahkan manusia dalam menyalurkan fitrahnya untuk berterima kasih, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan suatu risalah bagaimana seharusnya manusia berterima kasih kepadanya, yakni dengan menjalankan serangkaian tata cara ibadah. Salah satu tujuan Allah menciptakan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Namun, bukan berarti Allah membutuhkan ibadah seorang manusia,
Tapi karena kasih sayang dan maha tahunya Allah akan kebutuhan manusia, oleh sebab itu ibadah merupakan kebutuhan manusia. Selanjutnya ada syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, kesalahan suatu amal. Amal yang dilakukan seseorang hendaknya sesuai dengan kehendaknya. Menurut fikih, sah merupakan lawan dari batal, sehingga perbuatan yang dihukumi sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Syarat yaitu suatu perbuatan tidak sah kecuali ada syarat itu, tetapi ia bukan bagian dari perbuatan itu. Contohnya, wudhu merupakan syarat sah sholat, tapi bukan bagian dari sholat. Sedangkan rukun adalah perbuatan tidak sah kecuali ada rukun itu dan ia bagian dari perbuatan itu. Contohnya, tidak sah sholat jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, keikhlasan seorang hamba. Melakukan suatu ibadah semata-mata untuk dan karena mengharapkan ridho Allah sebagai bentuk manifestasi dari dua kalimat syahadat sehingga tidak terbesit dalam hatinya mengharap atau bergantung pada pandangan manusia sehingga termasuk perbuatan riya dan riya merupakan perbuatan syirik kecil. Yang ketiga, senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal. Melaksanakan peribadatan bukan sebatas kegiatan rutinitas atau menggugurkan kewajiban, namun terus berupaya untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas ibadah di atas kuantitasnya. Kesungguhan dalam meningkatkan kualitas ibadah harus senantiasa didukung kedalaman ilmu dan kebeningan hati. Yang keempat, ittiba. Artinya mencontoh atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, melaksanakan peran moral ibadah. Setiap ibadah memiliki peran moral. Yang kelima, melaksanakan pesan moral ibadah. Setiap ibadah memiliki pesan moral di dalamnya. Diterima tidaknya ibadah seseorang juga bergantung pada sejauh mana dalam memahami pesan moral atau nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminjam istilah Al-Ghazali, kita masih tergolong manusia dalam tahap awam, sementara masih ada tahap khusus dan tahap khususnya khusus. Khuwas al-khawas, seperti piramid, makin tinggi tahapan itu, makin sedikit jumlah manusianya. Beberapa hal yang menyebabkan munculnya rasa khauf. Di antaranya, pertama, bila seorang hamba mengetahui dan meyakini hal-hal yang tergolong pelanggaran dan dosa-dosanya serta kejelekannya. Kedua, pembenaran akan adanya ancaman Allah, bahwa Allah akan menyiapkan siksa atas segala kemaksiatan. Ketiga, ia mengetahui akan adanya kemungkinan penghalang antara dirinya dan taubatnya. Para ulama membagi khauf menjadi 5 macam. Yang pertama, khauf ibadah, yaitu takut kepada Allah, karena Dia maha kuasa atas segala sesuatu, memuliakan siapa yang dikehendakinya, memberi kepada siapa yang dikehendakinya, dan menahan dari siapa yang dikehendakinya. Yang kedua, khaufu syirik, yaitu memalingkan ibadah qalbiyah ini kepada selain Allah. Yang ketiga, khauf maksiat, seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang diharamkan karena takut dari manusia dan tidak dalam keadaan terpaksa. Yang keempat, khauf tabiat, seperti takutnya manusia dari ular, takut singa, takut tenggelam, dan sebagainya. Yang kelima, khauf wam, yaitu rasa takut yang tidak ada penyebabnya atau ada penyebabnya tetapi ringan. Takut ini adalah amat tercela, bahkan akan memasukkan pelakunya ke dalam golongan para penakut. Yang ketiga, roja atau harapan. Roja secara bahasa artinya harapan atau cita-cita, sedangkan menurut istilah ialah bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan, tidak boleh ada kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan khauf atau takut dan roja atau pengharapan, seorang mukmin akan selalu ingat bahwa dirinya akan kembali ke hadapan Sang Penciptanya. Karena adanya rasa, di samping ia akan bersemangat memperbanyak amalan-amalan karena adanya pengharapan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Jazakallah khairan kasiran. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.